Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Khamsah. Ya, Asmaul Khamsah. Apa itu Asmaul Khamsah? Asmaul Khamsah adalah 5 isim. Ya, 5 isim, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Ya, abun artinya ayah, akhun artinya saudara, hamun artinya ayah mertua, fu artinya mulut, zu artinya yang memiliki. Jadi di luar dari 5 isim ini bukanlah Asmaul Khamsah. Nah, contohnya apa? Contohnya ummun, ibu. Ibu bukan termasuk dari Asmaul Khamsah. Begitu juga dengan ukhtun dan lain sebagainya, ya. Yang dimaksud dengan Asmaul Khamsah adalah 5 isim ini, ya. Asmaul Khamsah. Syaratnya menjadi Asmaul Khamsah haruslah dimudhafkan. Kata abun, akhun, hamun, fu, dan zu harus menjadi mudhaf. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini, abuka. Lafaz abun harus digandengkan dengan isim yang lain, ya, harus dimudhafkan. Kemarin kita sudah belajar tentang mudhaf, ya. Contohnya seperti ini, abun menjadi mudhaf, huruf K di sini menjadi mudhaf ilaih. Oke. Jadi Asmaul Khamsah harus dimudhafkan. Kalau dia berdiri sendiri, tidak digandengkan dengan isim yang lain, maka tidak dinamakan dengan Asmaul Khamsah. Contohnya abun saja. Abun. Nah, ini bukanlah Asmaul Khamsah. Kenapa? Karena syarat Asmaul Khamsah harus dimudhafkan. Oke? Kemudian ciri khusus dari Asmaul Khamsah yaitu ketika rafa menggunakan waw, ketika nasab menggunakan alif, ketika jar menggunakan ya. Ya. Contohnya ketika rafa, contohnya seperti ini. Abuka. Maka tanda rofaknya lafaz ini adalah waw, ya, bukan dhammah tapi waw. Lafaz rofaknya Asmaul Khamsah adalah waw. Lafaz nasabnya Asmaul Khamsah adalah alif, abaka. Lafaz jarnya Asmaul Khamsah adalah ya, ya. Jar. Jarnya menggunakan dengan ya, bukan kasroh, ya. Bukan kasrohnya tapi ya-nya. Abika, ya. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada contoh ini. Di sini saya sudah paparkan Asmaul Khamsah dalam keadaan rafa', nasab, dan jar, ya. Kita bisa lihat di sini contohnya Asmaul Khamsah dalam keadaan rafa'. Contohnya itu Abu Hamidin Karimun. Ayahnya Hamid itu mulia. Akhu Hamidin Karimun. Saudara Hamid itu mulia. Hamu Hamidin Karimun. Ayah mertuanya si Hamid itu mulia. Fu Hamidin Jamilun. Mulutnya si Hamid itu indah. Dzu ilmin karimun. Orang yang memiliki ilmu itu mulia. Oke, kita bisa lihat di sini. Huruf yang saya merahkan adalah huruf waw. Yang mana huruf waw di sini adalah tanda rofaknya Asmaul Khamsah. Kemudian lafaz abu, lafaz akhu, lafaz hamu itu saya mudhafkan kepada lafaz hamidin, ya. Jadi menjadi satu makna yang artinya ayahnya si Hamid, ya. Kenapa? Karena salah satu tanda
salah satu syaratnya asmaul khamsah adalah menjadi mudhaf. Oke. Sampai di sini paham? Oke, kita langsung melihat untuk contoh yang nasab ya, asmaul khamsah dalam keadaan nasab. Contohnya seperti ini. Inna Aba Hamidin karimun. Ya, di sini lafaz inna adalah salah satu dari amil nasab ya. Artinya lafaz yang jatuh setelah inna dibaca nasab. Nah, jadi lafaz aba di sana adalah nasab ya. Inna Aba Hamidin karimun. Sesungguhnya ayahnya si Hamid itu mulia. Inna akha Hamidin karimun. Sesungguhnya saudara si Hamid itu mulia. Inna hama Hamidin karimun. Sesungguhnya ayah mertua si Hamid itu mulia. Inna fa Hamidin jamilun. Sesungguhnya mulut si Hamid itu indah. Inna dha ilmin karimun. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu itu mulia. Oke, bisa dilihat di sini. Huruf yang saya merahkan adalah huruf alif. Yang mana alif di sini menjadi tanda nasabnya asmaul khamsah. Oke, kemudian kita langsung ke yang jar ya. Asmaul khamsah dalam keadaan jar bisa kita lihat di sini. Contohnya an Abi Hamidin karimin. Ya. An Abi Hamidin karimin. Dari ayahnya si Hamid yang mulia. Nah, lafaz abi di sini adalah majrur. Kenapa? Karena jatuh setelah huruf jar. Huruf jarnya di sini adalah an. Jadi lafaz yang jatuh setelah an, lafaz yang jatuh setelah huruf jar pastilah dibaca majrur atau jar ya. Nah, tanda jarnya adalah ya. An akhi Hamidin karimin. Dari saudaranya si Hamid yang mulia. An Hamidin karimin. Dari ayah mertuanya si Hamid yang mulia. Ila fi Hamidin. Kepada mulutnya si Hamid. Lidhi ilmin. Untuk orang yang memiliki ilmu. Oke, bisa dilihat di sini. Yang saya merahkan adalah huruf ya. Yang mana huruf ya di sini adalah menjadi tanda jarnya asmaul khamsah. Tanda jarnya asmaul khamsah ya. Jadi tanda jarnya asmaul khamsah bukan memakai kasroh, akan tetapi memakai ya. Oke. Oke, yang perlu saya tegaskan di sini adalah tanda i'rab asmaul khamsah memiliki tanda i'rab yang khusus, ya. Ini saya tegaskan di sini. Tanda i'rab rafa'nya ketika asmaul khamsah rafa menggunakan waw. Ketika asmaul khamsah nasab menggunakan alif. Ketika asmaul khamsah jar menggunakan ya. Maka contohnya seperti ini. Abu, maka inilah yang menjadi tanda rofaknya asmaul khamsah, bukan dhammah ya, bukan dhammah, akan tetapi wow ya. Kemudian yang saya tegaskan di sini lagi, lafaz asmaul khamsah ini tidak boleh berdiri sendiri, dia harus dimudafkan kepada lafaz yang lain ya, harus dimudafkan kepada lafaz yang lain. Contohnya seperti ini, abuka. Tidak boleh dia abun tok, tidak boleh dia abun tok ya. Dia harus dimudhafkan, digandengkan dengan isim yang lain, abuka atau Abu Hamidin atau Abu Rizlan ya. Seperti itu. Kemudian syaratnya harus dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Artinya tidak boleh asmaul khamsah ini dimudhafkan kepada yang mutakallim. Yang mutakallim itu gimana, Bang? Yang mutakallim itu adalah yang kepemilikan. Ya. Contohnya seperti ini, kitabi. Nah. Artinya apa? Buku saya. Nah, inilah yang menjadi, ini adalah ya yang mutakallim.
kitabi, qalami, ya, qalami. Nah, ini namanya ya mutakallim, ya kepemilikan. Kitabi, qalami, zaujati. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya ya kepemilikan. Nah, ya ini tidak boleh mudhaf kepada asmaul khamsah. Yang boleh selain dari ya ini, selain dari huruf ya mutakallim, boleh mudhaf kepada asmaul khamsah, ya. Paham sampai di sini? Kemudian ya, yang terakhir, ya. Selain dari lafaz asmaul khamsah, selain dari abun, akhun, hamun, zu dan fu, itu bukanlah asmaul khamsah. Contohnya ummun, ukhtun, ya, itu bukan asmaul khamsah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan. Ila liqa ma salamah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.